Menurut kalian, in this economy ya, beli game original masih worth it atau enggak? Karena kan akhir-akhir ini tuh ya game-game mewah ya dan tanda kutip nih udah mulai rilis tuh. Ya kan udah banyak mulai rilis muncul di website-website begituan. Itu bisa dimainin gratis pula ya kan, cuman lewat bypass dari hypervisor. Kalian pasti tahu kan, belakangan ini tuh tepatnya di akhir Maret ya, atau enggak awal April gitu, ini udah mulai bermunculan tuh, ya kan, game-game bajakan via hypervisor. Nah, gue tuh bukan orang yang jago banget ya di bidang teknologi nih, apalagi komputer gitu. Pas pertama kali si hypervisor ini muncul ya, rilis di website game bajakan, gue tuh nggak langsung download cuy. Tapi gue tuh cari tahu dulu, ya gue baca beberapa artikel, terus juga gue ikutin informasi dari media-media gaming, ya apa itu tentang hypervisor. Buat orang-orang yang bilang matiin aja hal-hal security karena itu nggak penting. Yang penting adalah misalnya performance, gue bisa main game ini segala macam. Lu tolol banget. Dan ternyata ya kan setelah gue ngelakuin research kecil, itu luar biasa cuy, mencengangkan si hypervisor ini. Kalau gue boleh sharing sedikit ya, mungkin inti dari si hypervisor ini tuh metode crack terbaru sebenarnya kan, metode crack terbaru buat jalanin game bajakan yang pengen banget lo main itu di device yang lo pakai. Si gamenya ini bukan game biasa, mereka itu pakai Defender kayak Denuvo gitu. Nah biasanya tuh game-game yang pakai Denuvo ini itu agak sulit untuk dibajak, makanya rilisnya itu agak lama biasanya, kalaupun ada ya pasti agak lama. Dan setelah kemunculan si hypervisor ini cuy, gila, ternyata gua baru beli Crimson Desert. Gua tuh beli Crimson Desert H+30 atau 40 gitu dari pas Maret rilis tuh tanggal 20-an. Gue baru beli tuh 800.000 dan jumlahnya yang beli Crimson Desert. Ternyata pas gue lihat-lihat itu muncul anjir si versi hypervisornya. Gila banget. Tapi gue di sini nggak nyesel sih, gue nggak nyesel beli Crimson Desert yang original ya daripada yang bajakan gitu. Nah balik lagi ya, jadi si hypervisor ini metode crack terbaru sebenarnya ya buat jalanin game bajakan di device lu. Ya melalui apa? Ya melalui sistem dari device yang kita pakai gitu. Mereka tuh kayak bukan peretasan seperti biasa, tapi ini melalui sistem terdalam dari PC atau device kita. Mungkin analogi sederhananya tuh gini, kayak lu tuh punya rumah nih, lu mau buru-buru pengen dijual karena lu BU. Lu nggak mungkin dong kalau lu jual sendiri rumahnya tuh ngarep cepet dapat pembeli tuh nggak mungkin banget. Dengan ekspektasi lu, ya lu dapat harga sesuai pasar lah misalnya kan. Makanya tuh kita nyari maklar ya, si maklar ini yang bantuin kita buat jual rumah kita biar lebih gampang. Mereka itu kan nggak asal jual gitu barangnya kan, pasti kan mereka butuh informasi terkait barang yang mau lu jual kan. Kalau ini rumah yang dijual berarti kan kayak surat-suratnya lengkap enggak, terus juga lingkungannya kayak gimana, terus juga rumah lu itu denahnya seperti apa, ya kan pasti semuanya itu dikumpulin lah. Bahkan dari hal-hal terkecil ya, mungkin kayak kerusakan atau enggak ada sesuatu yang rahasia di rumah lu itu, pasti kan mereka juga pengen tahu. Biar apa? Biar ketika si customer-nya ini nanya, ya mereka bisa jawab atau bisa ngelak gitu. Jadi segala detail di rumah lo itu mereka kan pasti tanya dan mereka tuh harus tahu. Nah bahkan mungkin ya kayak tempat privasi lu juga ya mereka harus tahu. Nah tapi kan kondisi di sini tuh mereka tuh cuman sebagai pedagang gitu, sebagai makelar ya. Tapi kita tuh harus rela gitu ngasih informasi sedetail itu ke mereka. Nah si hypervisor ini ya bentuknya gitu, dia kayak maklar juga, ngejembatani aja karena demand kita nih butuh buat main game cepet ya kan tanpa ngeluarin duit. Hypervisor ini menjembatani kita yang demand tinggi ini untuk mendapatkan si gamenya ini, tapi dengan berbagai resiko yang ada tentunya. Ya resikonya kayak tadi itu, kayak data pribadi atau privasi itu bisa terekspos sama mereka.
karena sudah terekspos ya khawatirnya bisa disalahgunakan. Kayak gitulah intinya ya. Jadi ini sangat mengkhawatirkan dan sangat berbahaya. Nah, yang mau gue bahas tuh sebenarnya bukan detail dari si hypervisor ini, tapi game original itu masih worth it nggak buat dibeli sebenarnya, ya kan? Atau ya udah kita main game hypervisor aja gitu, kita belajar ya kan dari forum-forum segala macem, kita belajar dan kita coba aja main game hypervisor gitu. Nah, disclaimer dulu nih ya, jujur gue sih masih main ya beberapa game di game repack gitu. Tapi ya di sisi lain gue juga masih beli cuy, game original gue masih beli ya kan. Kayak tadi contohnya, gue tuh beli juga game Crimson Desert gitu kan. Itu gue beli 800.000. Harga normal, harga original gitu, bukan harga pre-order. Tapi apa? Setelah gue beli beberapa waktu setelahnya itu muncul di hypervisornya. Itu agak sakit hati, tapi ya udah nggak apa-apa. Di lain sisi gue juga kan nggak mau main game hypervisor. Ya kalau bisa dibilang sih gue masih main dua kaki lah ya kan. Main dua kaki kayak pejabat-pejabat di negara kita aja ya kan, main dua kaki cuy. Biar di kaki kiri dapat, kaki kanan dapat, jadi makin kaya gitu kalau kata pejabat kita mah ya kan. Saya selalu bangga sebagai seorang entrepreneur. Karena dalam membangun sebuah bangsa, kita bisa lihat negara-negara maju itu ketika jumlah usahanya itu banyak. Nah, tapi gini, sebelum kita ngejudge orang nih ya, jadi mending kita coba berasumsi dulu lah ya. Ya apa sih alasan gamers tuh main game bajakan gitu atau game repack? Gue berasumsi kayak gini ya. Yang pertama nih, mungkin itu pasti karena harga game ya kan, itu mungkin kurang terjangkau sama para gamers. Yang kedua ya mungkin ini memang mental dari si gamersnya itu sendiri. Ya emang dia ini orang yang mental gratisan, jadi dia tuh sama sekali, literally sama sekali nggak mau beli game original. Dia emang manusia gitu kayak anjing ya, egois banget gitu, nggak ngeluarin duit padahal buat kesenangannya sendiri kan, kocak gitu. Yang ketiga itu main aman. Jadi maksud main aman nih di sini tuh gimana? Ya kan beberapa game itu setelah rilis ya, itu kan ada game yang memang sempurna, ada yang keren, ada yang bagus, ada yang biasa aja, ada yang sama sekali zonk gitu. Untuk gamers yang punya alasan ketiga ini, dia mungkin gamers yang lebih hati-hati sih. Ya lebih tepatnya tuh lebih hati-hati dalam memilih game. Kalau game itu tuh ada bajakannya, dia akan coba dulu tuh trialnya di game bajakan itu. Si gamersnya itu memilih dan memilah dulu gitu, nggak langsung akal beli. Dia akan coba dulu dan trial di versi bajakannya. Kalau memang bajakannya tuh udah ada. Ketika dia nyobain gamenya itu di game bajakan dan mungkin ada hal yang dia nggak dapet gitu di game bajakan tersebut, dia pasti nggak akan segen cuy buat beli game versi originalnya. You a smart motherfucker, that's right. Itu menurut gue sih begitu ya. Dia tuh nggak akan segen kalau misalnya dia cobain game bajakan yang udah worth it ya kan. Ada hal ternyata yang nggak bisa dimainin di game bajakan ini, yang feel-nya tuh agak kurang gitu. Ya dia pasti rela lah, karena kan dia udah trial di game bajakan ini. Gitu dia nggak segen tuh, pasti akan beli versi originalnya. Begitu juga kalau gamenya ini dirasa tuh bakal lama keluarnya. Ya daripada nunggu lama ya kan, lu nungguin nggak keluar ini game versi bajakannya, mendingan lu beli aja sekalian gitu loh. Ngapain ditunggu-tunggu? Contoh nih, Ark Riders cuy, gue belum lihat tuh yang namanya versi bajakannya gitu. Nah makanya itu pas awal rilis gue beli tuh Ark Riders. Nah kalau gue secara pribadi sih ya Pak ya, nih dari 3 asumsi alasan tadi, ya gue tuh lebih condong yang ketiga. Karena apa? Indeks ekonomi Pak, kita nggak bisa sembarangan spend uang. Karena contohnya gue aja dah, gue sendiri, gue tuh bukan pewaris cuy, gue itu perintis ya kan. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Jadi kita tuh nggak bisa yang namanya tuh spend uang tuh asal ber aja gitu loh. Ya kita punya ekor, apalagi udah punya ekor gitu harus hati-hati. Apalagi dengan kondisi sekarang BBM naik,
Terus juga anggaran MBG dipakai buat hal-hal yang gak jelas ya kan, beli motor trail. Terus juga perang gak berhenti-berhenti cuy. Ya kan, kebutuhan hidup tuh makin banyak. Ya pokoknya makin gila lah pokoknya dunia ini tuh. Jadi ya kita mah sebagai gamers ya, gamers yang perintis itu realistis saja lah. Ya kan, realistis saja dengan keadaan dunia saat ini gitu. Nah walaupun kita menempatkan atau gue sendiri menempatkan diri gue di alasan ketiga tadi, secara moral sih ya, secara moral memang pembajakan itu juga ya gue nggak menyarankan gitu, dan gue juga nggak membenarkan. Itu sih balik lagi lah ke diri kita masing-masing ya, kita mau strict to the law atau enggak gitu loh. Nah tapi gini, walaupun kita main game bajakan ya, secara nggak langsung memang game bajakan dengan game asli itu identik ya. Tapi namanya game yang dibajak itu kan pasti nggak sesempurna game originalnya gitu. Pasti ada beberapa hal yang kayak kurang gitulah, yang nggak enak lah kalau lu mainin gitu. Pasti ya game original tuh lebih banyak benefitnya gitu loh. Kayak gamenya tuh pasti mungkin lebih stabil. Terus kalau lu belinya di Steam atau di platform-platform tertentu, lu pasti kan dapet kayak achievement tertentu gitu. Lu dapet kayak lu jalanin challenge-nya dan lu berhasil, lu dapet achievement, lu bakal dapet titel A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah itu yang bikin endorfin lu pasti lebih meningkat lagi, dan lu jadi lebih candu lah jadi mainnya gitu loh kalau lu beli versi originalnya. Nah terus juga kalau yang ada co-op playernya, online player, itu kan belum tentu bisa juga dimainin kalau lu beli versi bajakannya cuy. Ya kan, lu kudu beli yang versi originalnya kalau lu mau mainin bareng sama temen-temen lu. Selain benefit-benefit di gameplay tadi, ya kalau lu beli game original, itu di beberapa commerce lu bisa refund dana juga cuy. Ya dengan beberapa persyaratan tertentu pastinya. Ya, lu masih ada peluang untuk duit lu balik gitu kalau memang lu nggak suka sama gamenya. Ya kalau udah di refund kayak gitu kan berarti ya lu nggak rugi-rugi banget gitu. Jadi lu tuh kayak ya udah lu dapet game trial aja jadinya, lu udah cobain. Nah tentu kan ya kalau lu beli game original ini kan selain beberapa fitur tadi yang lu dapet, tentunya ya lu berarti support juga nih ke si game developernya. Apalagi buat game-game dev dari indie gitu. Mereka kan dengan budget terbatas, waktu terbatas, mereka tuh bisa bikin game yang ngedeliver ke lu gitu loh sebagai gamers. Jadi untuk game dev yang udah ngucurin segala kreativitas mereka, ya kita support mereka juga dengan beli game originalnya. Nah kita balik lagi nih ya ke Hypervisor. Jadi kalau gue secara pribadi sih ya gue nggak nyaranin kalian ya main game Hypervisor, karena jujur ngeri banget kalau terjadi sesuatu sama device yang kita pakai. Apalagi device-nya ini kita pakai buat cari duit juga. Cuman gara-gara lu ngebet pengen nyobain game tersebut, lu rela pakai Hypervisor. Kita nggak tahu kapan kita dapet hari sial ya. Jangan sampai nanti kita kecewa dan akhirnya device kita tuh kehack gitu. Itu ngeri banget cuy. Karena kita main game yang bajakan versi biasa aja, yang versi repack biasa aja gitu, itu ya kita gambling juga gitu. Apalagi yang versi Hypervisor kayak gini. Nah setelah kita ngobrol panjang ya kecuali lu orang yang memang expert di bidang tech ini, ya kan, di bidang komputer, di bidang perangkat lunak gitu, software. Ya lu lebih tahu apa yang lu lakuin cuy. Lu udah expert gitu, lu udah ngerti, ya udah lu mainin aja. Jadi omongan gue ya dianggap langit lalu aja gitu. Apalagi lu misalnya punya banyak device lu misalnya punya 5 gitu, ya udah itu sih lu pakai aja terserah. Ya itu memang lu punya privilege di situ buat nyobain si Hypervisor ini. Ya kita mah cuman mengingatkan aja gitu ya, sesama gamers ya kan, yang bukan pewaris gitu, gamers perintis ya kan, segala resource terbatas. Jadi gue sih di posisi saat ini gue cuman mengingatkan aja gitu, jangan sampai di kemudian hari dengan birahi kegilaan gamers kalian itu bikin kalian nyesel di kemudian hari gitu. Jangan sampai. Makanya ya obrolan gue ini gue pengen ngingetin aja sih gitu. Dan kita ya tetap saling support aja satu sama lain, saling mengingatkan lah gitu.
Nah tapi jujur ngomong deh nih, jujur ngomong ya. Gue pengen tahu deh, lu tuh sebenarnya udah pernah coba belum sih hypervisor ini? Dan feelsnya beda gak sih? Gue pengen tahu deh. Kalau lu udah pernah cobain si hypervisor, coba deh lu komen di bawah ya. Lu kasih tau gue tuh gimana sih rasanya dan beda gak sih sama game-game bajakan yang repack gitu tuh. Gue penasaran deh tuh. Terima kasih udah nonton video gue sampai akhir. See you in the next video guys. Ciao ciao.